Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'uliyatul qiraah, interaksi karo macaan Al-Fatihah. Istasyair, ngrasakno sapa sira anaka satemene sira iku fi maqami mukhatabatin, ing dalem maqame mukhatabah dialog, wa munajatin dan munajat, wa munajat tirabbil jalla wa ala, lan kelawan munajate pangeran kang maha agung lan maha luhur. Fal hadru mongko utawi ngati-ati kula hadr, lan kelawan ngati-ati temenan minat ta'arud saking berpaling, saking apa oliyah limaktihi maring kemurkaane Allah, wa sukhtihi lan kemarahane Gusti Allah, bi antunajihi kelawan munajat sapa sira hi ing kelawan Gusti Allah, wa qalbuka lan utawi atine sira iku mu'ridun berpaling, au masyghulun utawa disibukaken anhu saking Allah, multafitun berpaling ila ghairihi maring saliyane Gusti Allah. Fa innaka mongko satuhune sira bidzalika kelawan mengkono perilaku iku tad'u ngajak apa perilaku iku ngajak sapa sira hu ing Allah limaktika maring murka maring sira, wa takunu lan ana sapa sira iku bimanzilatin kelawan tempate rajulin wong lanang qarraba kang mareki hu ing rajul sapa malakun raja min mulukid dunya saking pira-pira rajane dunya, wa qamahu lan ngadegaken hu ing rajul baina yadihi sapa malik baina yadihi ing dalam sisine malik, faja'ala mongko ndadekaken sapa malik iku yukhatibu dialog sapa malik al-mulk sapa yukhatibu ngajak dialog sapa al-mulku raja, waqat atahu lan teman-teman ngaweh sapa malik hu ing raja qafahu ing perkataane raja. Awil tafata atau berpaling anhu saking raja biwajihi kelawan wajah raja, kelawan wajah wong yumnatan maring kanan wa yusrotan dan maring kiri. Fahuwa mongkotai wong iku layafhamu ora paham maing perkara yaqulu kang ngendika sapa al malaku raja. Famadzunnu mongko opo prasangka bimaktil mulki kelawan kemurkaane raja lihada maring ikilah perilaku. Balik wa madzunnu bimaktirobil alamin, apa prasangkamu bimaktirobil alamin kelawan kemurkaane pangeran kang mangerani wong alam kabeh, wa quyumis samawati lan kang ngadegaken langit wal ardina lan bumi, limithli hadzal abdi kelawan ikilah hamba, sumabda nuli mulai sapa sira fil qiraah ing dalem maca bismillahirrahmanirrahim, bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Wa yakfi lan cukup min fadliha saking keutamaane bismillah anallaha satemene Gusti Allah taala iku qatif tataha teman-teman buka sapa Allah pihak lawan basmalah kitabahu ing dalam kitabe Allah al-karimi kang mulia. Wa annahu lan satemene Gusti Allah iku amaro perintah sapa Allah biftitahi katsir rin kelawan bukak
perkara kang akeh minal ibadati saking piro-piro ibadah biha kelawan basmalah balik wal mubahah lan perkara kang boleh kadzalika tapi kaya mengkene maca bismillah iku perkara wa kadzalika utawi perkara mubah iku min aklin saking mangan wa syurbin lan minum wa jima'in lan jima' wa nahwiha lan sepadane jima' lan mangan serta minum. Ketika engkau membaca Fatihah maka rasakanlah bahwa engkau itu sedang berada di dalam makom dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah pada saat itu mendatangkan sebab-sebab yang akan menjadikan kemurkaannya dan kemarahannya bi antunajihi wa qalbuka mu'ridun, yaitu dengan engkau munajat kepadanya sementara hatimu berpaling ataupun disibukkan darinya, atau hatimu menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala multafitun ila ghairihi. Fa innaka bidzalika tad'uhu limaktik, dengan perilaku seperti itu maka engkau akan mengundang kemurkaannya. Wa takunu bimanzilatin rajulin qarrabahu, itu seperti seorang laki-laki yang ada seorang raja yang mendekatinya dari raja dunia yang agung, kemudian dia berbicara kepadanya, akan tetapi wajahnya berpaling ke kanan dan ke kiri, kemudian dia tidak memahami apa yang dikatakan raja tersebut. Maka apa prasangkamu? Apakah engkau mengira bahwa raja tersebut akan marah dengan perilaku seperti ini? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada seorang hamba yang ketika membaca bacaan Al-Fatihah akan murka kepadanya jika tidak fokus terhadap bacaan tersebut. Sumabda, kemudian mulailah fil qiraah ing dalam bacaan, kemudian mulailah bacaan Fatihah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya wayakfi min fadliha, dan keutamaannya itu banyak sekali karena Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan bismillah. Wa annahu amara biftitahi katsir minal ibadah. Allah juga memerintahkan untuk membaca bismillah ketika seseorang hendak melakukan ibadah ataupun hal-hal yang mubah sekalipun itu diperintahkan untuk membaca bismillah, baik itu makan ataupun minum ataupun jima dan lain sebagainya. Intinya begini, bahwa bismillah itu adalah membangunkan ingatan kita yang tadinya tertidur, itu yang tadinya tertidur, bahwa kami itu mempunyai kemampuan untuk menarik segala yang ada di dalam Fatihah, mutiara-mutiara yang ada di dalam Fatihah, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari bacaan tersebut. Kelupaan seperti ini kemudian dibangunkan, ataupun ketidaksadaran seperti ini dibangunkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya bisa merasakan betapa mulianya saya ketika bisa membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah yang kita baca tidak lain adalah berupa
dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya pada saat seorang hamba itu membaca Fatihah di dalam sholat, itu kita harus yakin sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa idza qalal abdu alhamdulillah, jika seorang hamba membaca alhamdulillah, maka qalallahu ta'ala hamidani abdi, maka Allah mengatakan kepada hamba tersebut bahwa hambaku muji maring aku. Idza qalal abdu ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi. Ini kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ki makome kaya dokter maring wong sing ngarepe wong kena penyakit. Sampean ketika ketekan dokter terus mengobati penyakit yang ada padamu, maka pada saat itu sampean akan yakin ora kritis. Terus orang mendatangkan analogi-analogi untuk tidak melakukan apa yang dikatakan oleh dokter. Misalnya sampean mendatangkan analogi bahwa wis jelas-jelas obat gue pahit, berarti yakin atas kepahitan obat itu sudah pasti. Kemudian mendatangkan kesembuhan itu adalah kemungkinan. Tekane mari sekang obat itu adalah kemungkinan, tapi mangan obat kue rasane pahit itu yakin. Karena kesembuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, yang masih apa namanya, masih kemungkinan, yaitu antara sembuh dan tidak sembuh. Maka daripada pahit lebih baik orang mangan obat. Wong nyatane wis genah-genah pahit dipangan, terus antara kesembuhan karo ketidaksembuhan setelah minum obat itu adalah suatu kemungkinan. Makanya berarti daripada pahite wis yakin terus kesembuhan nek kemungkinan, maka berarti urusah nginum sisan ya. Ya ora. Kan orang mungkin wong lara arep berpikir kayak gue. Arep berpikir kayak gue nganti terus menerus nganti nemukna jawaban. Pirang tahun ora ketemu sing akhirnya penyakitnya terus menggerogoti. Gue. Sing akhirnya mati disit sedurung minum obat gue. Mulane aja kritis ning ngarepe dokter. Ya mungkin suatu saat dokter karena manusia biasa juga pernah mengalami kesalahan, pernah itu kan. Tapi secara umum itu seperti itu. Saya hanya ingin menganalogikan di situ bahwasannya apa namanya, ingin menggambarkan loh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bahwa idza qalal abdu alhamdulillah, jika seorang hamba mengatakan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani abdi. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah itu harus benar-benar yakin. Harus benar-benar yakin bahwasannya yang mengatakan jawaban langsung setelah kita membaca alhamdulillah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesti ketika seorang hamba membaca alhamdulillah di dalam sholat itu langsung jawaban hambaku muji maring aku. Lah, apa yang dikatakan Allah jika perkataan tersebut dikumandangkan ke seluruh penduduk langit? Maka di situ akan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa?
Karena dulu setan ketika malaikat ketika akan diciptakan manusia, malaikat ngomong maring Gusti Allah, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan seorang yang akan saling bertumpah darah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, kemudian merusak bumi. Kemudian Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahui apa yang engkau ketahui. Artinya bahwa apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan malaikat kepada Allah bahwa manusia yang akan dijadikannya nanti di atas dunia ini akan bertumpah darah, kemudian ini dijawab oleh orang yang melakukan sholat. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah, Allah kemudian mengatakan kepada mereka yang pernah komplain bahwa delengna hambaku ki lagi muji maring aku, ora sebagaimana yang engkau klaim yang engkau katakan dulu bahwasanya mereka itu akan bisane bertumpah darah tok, tapi ke buktine ana wong sing muji maring nyong. Keteneng Iqbal walaupun kurang duitnya tapi si muji bae. Lah pada saat posisi gue kan atine bungah banget gue wong anu kayak lagi muji maring nyong kan atine ser-seran gue loh. Gue urung bae ya, urung mlebu bae ya. Atine nyes batu kan gue wong kayak buktine. Siki kayak lah, misalnya gambaran yang kedua kayak gitu. Kita punya kekasih dulu, kekasih kita memuji kita. Wong ngomong madan nyelekiti bae kayong enak bae dirasa apa maning muji kan. Mbunge ngomongnya jadi ceplos ngomong kayak gue baik rasa nikmat gue apa maning muji-muji kan gue loh. Lah ini pada saat kita yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah angger wong salat Gusti Allah ketika ngomong bahwa seorang hamba ketika ngomong alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan langsung mengumandangkan bahwa Iqbal gue muji maring nyong, ora sebagaimana yang sampean kira bahwasane mereka akan bertumpah darah gue buktine yes utake madan gemermet ana kebutuhan gitu, tapi kan tetep gue muji maring nyong. Karena gue pujian-pujian gue kan kayak nganu ngerasa seneng jero ati gitu. Ya angger bener-bener ngerti. Janjane ora butuh angger butuh jawaban itu, ora butuh ngerti maknane alhamdulillah sebenarnya gue. Ngerti bahwasane Gusti Allah ngomong kayak wedok maring malaikat itu sudah merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita membaca Al-Fatihah. Lah kemudian di dalam gudangnya Bismillah, di dalam gudang-gudangnya Al-Fatihah yang banyak apa sekali makna ataupun mutiara yang ada di dalamnya, tidak mungkin kita itu dapat membukanya, dapat mengetahuinya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bismillah itu kayak kita memohon kepada Allah, wahai Allah, di dalam bismillah, di dalam Al-Fatihah itu banyak mutiara-mutiaranya. Hal itu tidak mungkin akan kami dapatkan kecuali Engkau memberikan izin. Kayak artinya itu seperti itu.
Maka sebelum saya masuk ke dalam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Paham ora kira-kira? Lah, karena kita itu sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan mutiara yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah, maka makna daripada bismillahirrahmanirrahim adalah untuk menghilangkan rasa malu kita kepada Allah yang sering maksiat kepadanya. Biasanya wong sering melakukan kesalahan kepada yang mau dimintai pertolongan, itu sesuatu yang sangat malu gitu. Akan tetapi ketika kita membaca bismillah itu kita benar-benar memohon bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di situ adalah engkau pasti adalah zat yang maha kasih sayang kepada kami itu. Dan rahmatmu, kasih sayangmu itu lebih mendahului kemurkaanmu. Maka saya menghilangkan rasa malu saya untuk memohon kepadamu agar engkau membukakan mutiara-mutiara ataupun permata-permata yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah itu. Jadi wis maca bismillah ki wis pede. Artinya pede gue bahwa nyong akeh salah ku njaluk tulung bae maring Gusti Allah. Tapi saya mengharapkan karena banyaknya mutiara yang ada di dalam Fatihah, maka aku wis ora isin-isin karena engkau kuwe Rahman dan Rahim. Karena kasih sayangmu itu lebih lebih mendahului kemurkaanmu itu. Jadi insya Allah ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim karena mempunyai rasa bahwasannya aku ora mungkin bisa terbuka mutiara-mutiara yang ada di dalam Fatihah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian bacaan bismillahirrahmanirrahim itu adalah kita merasakan angger wis nyekel KTA ya. Nyekel KTA kue arep dadi wong sing kuat batine, arep dadi wong sing pede. Misale wong arep nang jalan raya, ketika arep nyetop mobil, angger urung diperintah atasan, maka dia akan tidak berani untuk nyetop mobil kecuali setelah punya izin dari Polsek ataupun dari Polres untuk nyetopi mobil. Hal ini karena kita melakukan sholat akan membaca Fatihah itu menjadikan pede luar biasa karena sudah memegang KTA itu loh, kartu tanda anggota untuk bisa masuk di dalam Al-Fatihah tersebut. Paham gak ya? Ngerti ya? Wong kan ora mungkin arep duwe kepedean, ora duwe rasa percaya diri ketika arep nyetopi truk ataupun bis dan lain sebagainya. Karena urung duwe izin untuk ngatur lalu lintas. Lah tapi Bismil Polres, karena dengan nama Polres itu kemudian dia berani untuk melakukannya.
Nah, begitu juga dengan ketika kita akan membaca Al-Fatihah, itu kita merasakan keyakinan yang luar biasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan dibukakannya rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Fatihah itu. Paham ya? Apa maning ya? Lah kemudian misalnya bukan hanya ketika kita baca Al-Fatihah dok kemudian kita membaca bismillah, akan tetapi membaca bismillah juga segala amal perbuatan yang dinilai itu bermanfaat ataupun baik itu masalah ibadah maupun masalah yang mubah, itu kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Misalnya kenapa kita ketika bersetubuh itu dianjurkan untuk membaca bismillah. Tadinya kan sampean nggak pede, masa wong kayak arep duwe anak sing soleh wong kayak sampean kan ngerti dewek-dewek sama sampean ya. Masa wong kayak arep duwe anak kemudian anaknya dadi wong soleh kan kaya wong mak dan adoh kan. Lah kemudian hal itu bisa terhilangkan, bisa dihilangkan karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita agar mendapatkan anak yang soleh. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Jadi sampean walaupun ora soleh, tapi angger ketika akan melakukannya dengan membaca bismillah, itu insya Allah akan mempunyai anak yang soleh. Lah nengkene bismillah paling angel kan nang kene. Soalnya wis ora tahan. Lah itu tetap harus bahwa kami tidak mempunyai daya dan upaya. Kami tidak mempunyai daya dan upaya untuk membentuk secara fisik bahwa anak itu akan baik ataupun secara mental dia akan menjadi orang yang soleh. Itu. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun nyong wong ora apik, nyong suka maksiat, tapi karena pembukaannya melalui bismillahirrahmanirrahim pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seseorang melakukan hubungan. Begitu juga makan. Makan pada hakikatnya usus itu tidaklah akan bisa menggiling makanan, karena dia usus itu tidak mempunyai daya dan upaya. Ono sampean aku pernah buka telieh bebek. Telih bebek kan kayak ketok ya. Tapi kok bisa ngancur kerang itu kan luar biasa. Dideleng kayaknya orang daya dan upaya itu kan. Tapi kan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk telih bebek biar bisa menghancurkan seperti itu. Lah karena tidak mungkin, kita sebenarnya usus ini tidak mungkin bisa menghancurkan makanan yang ada di dalam diri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Maka pada saat engkau makan itu sama saja nilainya karo wong sing kaji, sing ora ngerti awalu marotin usoli. Kowe ibadah sing gede banget walaupun engkau sedang makan.
Dadi urusan pikir maring anak disit wong urung duit urung anak. Kari gawe ganjaran anggar cerita ganjaran ini gawe ganjaran sing nglebihi wong kana iku nganah maring anak terus. Aku sih bisa kaji karo segane nyong. Iku wis warut gitu. Ganjarane kaji. Iku lah. Ya nggak tahu secara ilmu itu seperti apa, tapi yang jelas ketika kita itu makan atau melihat usus, maka ning di anu gilingane kuwi maring ndi kowe. Wong kayane ora muter-muter ora kok orang giling, tapi kemudian makanan bisa tergiling. Begitu juga masalah itu. Pernah ya. Jadi aku pas tuku bebek wis siji-sijine pahala sing nyongolih mungkin ya kowe. Tek deleng telia kaya ngapa kok. Liyane mangan bebek liya kowe urung ngoli pahala kowe pada saat kowe tok kaya. Lah ternyata itu. Jadi kami nggak punya daya dan upaya. Ataupun makanan itu ada makanan yang bisa untuk kesemangatan membangkitkan seseorang dalam melakukan ibadah itu. Ada sing mangan kemudian malah jadi ngantuk. Kan mungkin. Lah kemudian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita memohon keberkahan dari apa yang masuk ke dalam diri kita untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa merenungi bahwa di dalam makanan itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan makanan yang kalau kita berpikir secara rasional kayak wis ora mungkin orang kayak kok bisa ngelembutna panganan. Nah itu ketika kita membaca bismillah dalam makanan. Tapi kan nyoleng ngayal dok ya. Soalnya kayaknya urung tahu ana sing ngelakoni. Tapi ngayal di situ ora apa-apa mbok suatu saat bisa dilakoni ngene kowe. Lah gari mangan becel kowe kan. Ndodok sana mikir jero-jero. Begitu juga pekerjaan apapun itu ketika kita melakukannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita mencangkul itu keberkahan yang akan kita dapatkan dari membaca bismillah karena kita kembali kepada ketauhidan kita bahwasanya orang mungkin aku duwe kekuatan untuk bisa mencangkul lahan yang begitu luas kecuali engkau telah memberikan kepadaku kekuatan untuk bisa mencangkul. Dan pada saat itu kita mendapatkan ajaran tauhid yang luar biasa dari apa yang kita lakukan. Sehingga ketika dia itu mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya, maka dia akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, saya mendapatkan hasil seperti ini itu dari pertolonganmu kepadaku. Jadi orang dadek nama ujub ataupun sombong ataupun menari di atas penderitaan orang lain. Contoh kayak gini. Ketika kita menanam sesuatu karena atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan bekerja di dalam perjalanan itu atas nama Allah. Dan ketika menghasilkan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi proses dari awal sampai akhir kowe pahala tok. Misalnya akhir daripada hasil itu kemudian tidak sesuai dengan gambaran, maka kita sudah bati karena oleh dikiran sekang awal nganti butul akhir. Keuntungan kita itu dari awal itu kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah juga kita berzikir kepada Allah, dan di akhir juga. Dan kita sama sekali tidak konsentrasi masalah hasil apapun ora hasil, kowe aku wis oleh keuntungan bisa zikir karo Gusti Allah. Lah nang kene wong ki ora bakal ngumpah-umpah karo Gusti Allah. Nyong janjane kurang apa? Tahajud ya wis, maca wakingah ya wis, tapi malah wis kayak gue. Hasilnya kayak gue baik. kan arep ora betul kono kayak gue. Ulah wis bati dikir kok. Ki mbuana wong sing kayak iki. Wong imame paling pertama sing mimpin ora terima kok. Ora adil kowe imame di situ ngomong kayak gitu. Imam. Iya, temaning makmum iki. Tapi sing negara-negara imam negara-negara. Nah ini ketika Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini artinya maknanya adalah bahwa beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di dalam Bismillah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sebenarnya ini maknanya tidak berulang-ulang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di Bismillah itu adalah nikmatul uluhiyah. Sementara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah nikmatur rububiyah. Tuh. Nikmatul uluhiyah itu adalah khusus untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang di Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah nikmatul rububiyah yang umum, baik yang takwa maupun yang tidak takwa, yang soleh maupun yang tidak soleh, itu berada di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di dalam Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa di dalam Bismillah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu uluhiyah? Itu karena kita benar-benar mengharapkan dari Allah kasih sayangnya untuk yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah keberkahan dari apa yang kita lakukan. Itu yang khusus ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, secara otomatis itu sudah mengerucut pada permohonan nikmat yang sifatnya uluhiyah itu. Dan ketika kita membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Fatihah, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya rububiyah. Artinya rububiyah itu adalah umum untuk siapa saja itu. Lah ini orang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak dialog maring Gusti Allah, kok kemudian hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membukakan sebab yang akan menjadikan kemurkaannya kepada hambanya. Angger kita ora salat besisan sih kepriwe.
Kue pertanyaan fikih kita. Lah, orang yang sedang didekati oleh seorang raja, kemudian raja itu berbicara kepadanya, sementara dia tidak konsentrasi atau tidak fokus dengan apa yang dikatakan sang raja, maka tidak fokus terhadap apa yang dikatakan seorang raja, maka dia akan mendapatkan sebab-sebab yang menjadikan kemurkaannya itu. Jadi nengkono wis ketika maca Fatihah itu kudu persiapan bener-bener karo bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tembe alhamdulillahirabbil alamin, ngrasakna dialog ngerti orang ngerti artine, ngrasakna dialog tok sudah menjadi menjadi kenikmatan yang luar biasa ketika angger nyong muji ya mesti karena arep nidokna bahwa hambaku ki muji maring aku. Wis itu sudah cukup sekali. Jadi kayak bela intinya lah. Intinya bahwa apapun yang kita lakukan ketika ingin mendapatkan keberkahan, maka lakukanlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita sudah yakin bahwasannya Gusti Allah arep bukakna walaupun yang maksiat maring Gusti Allah. Monggo.